Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Baru-baru ini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumumkan bahwa keturunan PKI bisa mendaftar sebagai prajurit TNI. Akhirnya sekarang ini timbul pro dan kontra. Kenapa baru sekarang ini diumumkan? Apakah memang komunisme atau PKI masih merupakan ancaman? Padahal peristiwa PKI sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Yang ada sekarang adalah cucu ataupun cicitnya. Inilah Hot Room, keturunan PKI masuk TNI. Kabar gembira. Panglima TNI Andika Perkasa menghapus larangan keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Alasannya karena larangan itu tidak tertulis dalam undang-undang. Wah, ini keputusan yang luar biasa. Tetapi banyak juga yang tidak setuju alias menolak penghapusan aturan ini. Kenapa? Memangnya keturunan PKI bisa memilih siapa orang tua mereka? Coba dipikir, masa iya dosa-dosa orang tua, kakek, buyutnya harus dibebankan ke pundak anak, cucu, cicit yang tidak tahu apa-apa? Sudahlah, please, sudahlah, cukup. Cukuplah kita dihantui ketakutan terhadap PKI. Bukankah keputusan Panglima ini bukti bahwa bangsa kita telah menjunjung tinggi hukum dan tidak bertindak diskriminasi? Lagi pula, sebelum menjadi anggota TNI harus melalui tes wawasan kebangsaan. Dan tidak asal main nembak seperti bikin SIM. Jadi tidak usah khawatir, slow, santai saja. Siapapun yang tidak setia kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dipastikan tidak akan masuk jadi anggota Tentara Republik Indonesia. Bravo! 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 Untuk membahas topik ini, telah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP. Selamat malam Pak Jenderal. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua Bapak Ridwan Habib, pengamat militer dan intelijen. Selamat malam Bang. Selamat malam Pak. Yang ketiga Bapak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam. Berikutnya di sebelah kiri saya Bapak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik Narasi Institute. Selamat malam Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Bapak Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang. Sebelum saya bertanya kepada Bapak TB Hasanuddin, kita menyimak dulu video berikut ini dari Panglima TNI. Oke, nomor 4, yang mau dinilai apa? Ya. Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, 1
komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin? Cari, buka internet sekarang. Siap. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, 1. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Siap, tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang, nomor 4. Pak TB Hasanuddin, jadi Panglima TNI tadi tegas menyatakan yang dilarang itu adalah PKI dan ajaran komunisme. Benar. Oke, pertanyaan pertama, dulu waktu zaman Pak Jenderal Tri Sutrisno jelas-jelas dilarang keturunan PKI masuk TNI. Apa itu benar? Benar. Jadi kalau saya lihat Ya, tahun-tahun 70, 80 barangkali larangan ini barangkali dalam situasi politik saat itu masih dianggap relevan tahun itu. walaupun sebenarnya secara tertulis tidak ada kata-kata keturunan PKI Tidak ada, dilarang. ya. Apa yang disampaikan Jenderal Andika itu sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Ya. tahun 2004 Ya. atau 19 tahun yang lalu tentang Tentara Nasional Indonesia. Ya. Pada pasal 28, saya Ya. akan bacakan. Silakan. Ya. Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah A. Warga negara Indonesia. B. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun. E. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. F. Sehat jasmani dan rohani. G. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada satu klausal atau narasi pun tentang larangan untuk masuk menjadi calon prajurit itu adalah keturunan. Apakah sebelum Pak Andika, benar nggak kalau dia keturunan PKI mendaftarkan di TNI sengaja digugurkan walaupun sebenarnya secara kualitas dia memenuhi syarat? Zaman sebelum Andika? Zaman saya iya. Ya, Iya. zaman kapan itu? Ya zaman tahun-tahun 90, 80 begitu. Ya. Ya, Kalau ketika zaman saya masih Panglima aktif. TNI sebelumnya, tahun lalu Panglima sebelum Pak Andika. Menurut hemat saya, ya klausal larangan itu kalau dilihat dari diskusi Ya. Panglima dengan stafnya sepertinya masih ada. Seperti masih ada. Masih ya. ada di mana? Masih dibicarakan. Dalam praktek ada. Dalam prakteknya begini, Karena tadi Pak Andika mengatakan secara perundang-undangan tidak ada larangan. Ya. Tapi dalam praktek sebelum Pak Dalam Andika, prakteknya begini, Ya. ada yang namanya tes mental ideologi Ya. untuk siapapun. Ya. Dalam tes mental ideologi itu ya ada namanya DIP, daftar isian pertanyaan. Salah satu di antaranya adalah ditanyakan bagaimana sikap saudara terhadap ajaran komunis, sikap saudara terhadap ya ajaran pasti jawabannya menentang.
Ya. Kalau Jadi- misalnya dia mengatakan- jadi bukan hanya komunis saja, tetapi juga sikap saudara terhadap radikal, bahkan tentang lingkungan hidup, bahkan tentang separatis, bahkan tentang kehidupan Ya, lain yang saya tanyakan, waktu dia tes, dia isi dengan benar. Dia Ya. menentang PKI, menentang komunisme. Itu dia Ya. pasti dia tidak akan mau ngaku Ya. lah. Tapi kemudian panitia mendapatkan info bahwa bapaknya atau kakeknya PKI. Itu langsung digugurkan nggak zaman sebelum Pak Andika? Saya tidak dapat informasi kalau soal itu ya. Ya. Ya, tidak dapat informasi, tetapi kelihatannya narasi itu masih ada. Tetapi bukan lagi masalahnya seseorang itu digugurkan atau tidak, tetapi hasil tes itu. Hasil tes itu seperti apa. Dan buat saya yang paling penting ya adalah ketika dia menjadi prajurit TNI, dia harus tetap setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu poin yang paling utama. Kalau ajaran Ya. komunisnya kan sudah ada TAP MPRS nomor 25, jelas tidak Oke. boleh. Ya. Saya tambahkan juga dalam pasal 107, Ya. KUHAP itu juga komunis dilarang untuk diedarkan. Oke, Pak Ridwan Habib, apakah keputusan Pak Andika ini akan melemahkan TNI atau tidak? Nanti tolong dijawab sesudah istirahat yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Ridwan Habib. Apakah keputusan dari Pak Andika ini akan melemahkan TNI? Apakah dikhawatirkan ideologi komunisme bisa masuk TNI? Saya kira tidak Bang ya, karena memang itu kan baru boleh mengikuti seleksi. Ya. Artinya ada proses seleksi dulu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak TP bahwa tidak sekedar mengisi itu Bang. Ada juga namanya wawancara. Ya. Wawancara psikologi yang dilakukan oleh teman-teman di BAIS TNI. Ya. Itu akan mendeteksi ketika seseorang ini mempunyai kecenderungan pro terhadap ideologi komunisme, Leninisme, Marxisme itu. Jadi saya kira karena ini baru seleksi, kita tidak terlalu khawatir untuk itu. Jadi bisa saja dia secara formal interview semuanya bagus, tapi secara keyakinan bisa saja masih percaya kepada komunisme. Jadi begini Bang Adman, kan ideologi ini kan hari ini sangat cair ya. Ya, Orang belajar itu tidak mesti dari keturunan. ya, Siapapun bahkan sekarang bisa download buku-buku itu di internet. Ya. Bisa belajar di media sosial. Ya. Artinya kalaupun ada calon anggota TNI yang mempunyai kecenderungan itu pro terhadap komunisme, maka titik poin utamanya di proses seleksinya. oke. Di wawancara psikologi militer itu, dan saya kira teman-teman di BAIS TNI sudah profesional. Mereka punya metode untuk interogasi orang, kemudian melihat kecenderungan psikologi seseorang, itu mereka terlatih untuk Dari itu, Bang. segi jangka waktu, Ya. peristiwa PKI dulu terjadi tahun 65. Ya. Berarti yang ada sekarang ini kalau mau daftar sudah cicit kali ya? Udah Betul. anak dari cucu ya? Betul Bang, Ya. karena kan kalau sekarang asumsikan yang paling muda saja, Ya. kan 17 tahun ya, 17-18 Ya. tahun mendaftar, itu kalau orang tuanya itu hamil pada usia 20, Ya. 21, maka orang tuanya 40 tahun. Ya. Itu artinya mereka kelahiran 1981. Ya. Di saat itu kan sudah jauh dari peristiwa 65. Benar. Kalaupun iya ya mungkin cicit gitu. Kalau cucu mungkin juga terlalu jauh, mungkin Ya. cicitnya. Dan saya kira sekali lagi, seseorang itu bisa belajar ideologi sekarang dari manapun. Ya. Dari medsos, dari Twitter, dari Facebook, dari berbagai macam laman. Jadi menurut Anda dilihat dari jangka waktu dan umur yang keturunan yang sekarang adalah cicit, itu kekhawatiran bahwa cicitnya ini masih ikut ideologi PKI itu terlalu berkelebihan. Ya berlebihan, dan saya kira memang sekali lagi tidak ada dosa turunan Bang. Ya, boleh tambahkan? Berdasarkan pengumuman Menhan, Pariamijar Riyakudu, Ya. justru yang dikhawatirkan prajurit TNI ini sudah ada 3% yang terpapar oleh gerakan radikalisme. Oh, jadi justru sudah
3%. 3%. Tapi apakah itu bukan terpapar oleh isu komunis? Oh, radikalisme yang lain. Iya, betul. Oke, Pak Usman Hamid. Apakah Bapak setuju dengan keputusan Panglima ini dan apakah Anda pernah melihat pengaduan ada diskriminasi? Tentu saya setuju sekali karena bagaimanapun ini adalah diskriminasi hukum, diskriminasi terhadap hak-hak sipil dari warga negara untuk bekerja sebagai anggota TNI misalnya. Nah, yang kedua kalau ditanya apakah ada yang pernah mengeluh melaporkan, hari ini saya baca di harian Jakarta Post di halaman kedua ada beberapa kesaksian yang pernah mendaftar lalu kemudian digagalkan karena dianggap terlibat di dalam gerakan atau peristiwa pemberontakan. Saya kira orang tuanya, tapi namanya disamarkan. Mungkin rekan-rekan bisa baca di Jakarta Post halaman kedua. Jadi yang secara kasus nyata yang pernah Bapak tangani belum ada, hanya baca di... Kalau yang saya tangani banyak yang berawal dari masa-masa lalu. Misalnya Kolonel Heru Atmojo itu adalah kolonel angkatan udara yang dulu banyak dekat dengan Omar Dhani, ini semacam kepala staf angkatan udara dulu yang dianggap dekat Soekarno, dekat dengan Partai Komunis dan kemudian dianggap terlibat di dalam peristiwa pemberontakan PKI. Tapi banyak itu kan sudah kolonel. Ya, justru itu yang saya mau katakan sebenarnya bahkan sudah sampai kolonel itu bisa diberhentikan. Ada beberapa peraturan sebenarnya yang di masa Orde Baru sangat diskriminatif ya. Pertama, saya kira keputusan Presiden nomor 25 tahun nomor 28 tahun 75. Ini adalah perlakuan terhadap mereka yang dianggap sebagai tahanan politik golongan C. Misalnya pegawai negeri atau pegawai lembaga setingkat kementerian, termasuk juga anggota TNI dan Polri yang dianggap terlibat langsung atau terlibat tidak langsung di dalam gerakan pemberontakan G30 PKI, mereka diberhentikan. Ada juga yang diawasi, dibina, jadi ada beberapa klausul di dalam keputusan Presiden nomor 28 tahun 75 itu yang memang diberlakukan untuk melarang siapapun yang merupakan keluarga atau anggota partai atau simpatisan partai atau keturunan dari keluarga Partai Komunis itu dilarang dan tidak boleh mendapatkan posisi-posisi pegawai negeri sipil atau anggota TNI dan Polri. Keterbatasan keturunan ex-PKI ini merupakan hukuman yang pantas atau tidak pantas? Saya kira tidak boleh. Bahkan peraturan itu harus dicabut. Sampai sekarang keputusan Presiden nomor 28 tahun 75 masih berlaku. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi di bulan Mei sempat mau menerbitkan sebuah keputusan Presiden yang mencabut keputusan Presiden nomor 28 tahun 75 tentang perlakuan tahanan politik golongan C. Tetapi ketika itu banyak penolakan dari kelompok-kelompok organisasi massa Islam yang menganggap itu adalah sama artinya dengan Presiden meminta maaf pada PKI. Tapi kan sebenarnya secara formal tertulis dalam undang-undang maupun dalam TAP MPR, sebagaimana juga diuraikan tadi Panglima TNI Pak Andika, tidak ada larangan keturunan PKI tersebut. Tidak ada. Kalau kita baca baik-baik keputusan 28 tahun 75, keputusan Presiden, masih ada itu, masih berlaku. Keputusan Presiden itu. Dan itu hanya bisa tidak berlaku kalau itu dicabut oleh Presiden yang terbaru. Secara formal keputusan Presiden ada, TAP MPR ada, undang-undang ada. Hukum pidana ada, begitu. Itu yang sekarang masih menyisakan praktek diskriminatif, baik itu melalui misalnya perekrutan di lingkungan pegawai negeri atau di lingkungan TNI, maupun juga ketika 2003 DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemilu 12 tahun 2003 yang melarang keluarga PKI atau keturunannya untuk mengikuti proses pemilihan legislatif. Untungnya undang-undang itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal 60 butir G itu, karena dianggap melanggar prinsip kesetaraan, melanggar prinsip konstitusi tentang kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan di pemerintahan. Jadi seharusnya pernyataan Panglima TNI yang sekarang ini dijadikan momentum untuk menghapuskan keputusan-keputusan yang masih ada dan bersifat diskriminatif. Terima kasih. Ahmad Nur Hidayat. Anda salah satu orang yang tidak setuju terhadap keputusan atau pengumuman dari Panglima TNI. Kenapa? Jadi begini Bang, keputusan Panglima yang viral itu kan sebetulnya keputusan yang sudah dilakukan oleh Panglima-Panglima sebelumnya. Setidaknya saya mencatat dari Pak Panglima, Pak Muldoko, Pak Gatot, kemudian Pak Hadi, itu memang sebenarnya sudah tidak ada diskriminasi itu.
Nah, yang kemudian saya melihat tidak setuju ini adalah karena apa yang disampaikan oleh Pak Andika sebagai Panglima ini itu lebih banyak ke motif politisnya. Apa itu? Abang lihat misalkan. Motif politis. Motif politis. Masuk kamu Pak Andika ada motivasi politik. Saya kira begitu. Apa itu? Lihat, rapat ini kan rapat internal. Kemudian bocor kemana? Ini kan berarti sengaja disebarkan. Sengaja disebarkan. Sengaja disebarkan. Kalau untuk tujuan baik, apa salahnya disebarkan? Maksud saya begini, memang tujuannya baik. Ya. Tetapi kalau kita bicara dalam perspektif kebijakan publik, ingat Bang, beliau ini adalah Panglima TNI. Ya. Dasar Panglima TNI tugasnya adalah menjaga pertahanan keamanan dan memastikan kesejahteraan para prajurit. Ya. Itu kan jauh lebih penting tugas itu, kenapa enggak itu yang diviralkan misalkan? Jadi menurut Bapak, motivasi politik Pak Andika apa? Jadi saya kira begini, kalau jadi presiden. Kalau saya kira mungkin orang akan mengira begitu. Ya. Dan ini kan suasananya menjelang 2024. Mungkin saja, apalagi beliau kan sudah mau pensiun. Oke. Dalam arti dan kalau kita ingat misalkan, ada keputusan MK yang kemudian tidak mengabulkan perpanjangan usia pensiun dari TNI. Ya. Berarti kan window of opportunity beliau as individual, kalau ingin mencalonkan sebagai pejabat publik, tinggal sedikit. Dan saya kira saya melihatnya ini bukan kepada isu ke PKI-nya, tapi saya melihat nuansa politik di balik itu. Tapi Anda pribadi setuju bahwa keturunan PKI itu tidak sepantasnya dilarang masuk jadi prajurit TNI? Biarkan bukan saya yang menjawab Bang, tapi biarkan MK yang menjawab. Kalau Bapak pribadi gimana? MK kan sudah mengeluarkan keputusan. Ya, tapi Bapak pribadi bagaimana? Saya kira begini, di dalam TNI itu adalah orang yang punya dipersenjatai dan dia akan diorganisasikan. Oleh karena itu proses rekrutmennya itu harus betul-betul selektif. Ya. Saya setuju kalau misalkan adab psikologi itu dilakukan dengan baik. Saya yakin kok kalau proses psikologi tes itu dilakukan, tidak ada orang yang memiliki mental ideologi komunis ataupun ideologi Leninisme maksudnya bisa lolos dari menjadi prajurit TNI. Tapi persoalannya ini kan seolah-olah masyarakat ini diajak untuk melupakan kasus PKI 65 dengan seperti ini. Nah, saya nggak terimanya kenapa suasana atau motif politik dalam kasus ini jauh lebih dominan, padahal kita ini membutuhkan persatuan dan kesatuan. Oke, kenyataannya banyak keturunan PKI yang sudah bekerja di berbagai jalur pemerintahan, ya, termasuk sebagai politikus lah. Ya. Ya, pertanyaannya kenapa di jalur pemerintahan maupun politikus mereka bisa masuk, tapi untuk prajurit TNI tidak bisa? Ya sebetulnya kalau mereka mendaftarkan diri kan boleh-boleh saja tadi. Dan ini sudah terjadi sejak Panglima Muldoko. Ya. Sebetulnya bisa. Tapi begini Bang, kalau kita lihat anak keturunan PKI yang kita bisa saksikan di TV misalkan, anak keturunan dari DN Aidit, kan bicaranya juga masih memperjuangkan ideologi orang tuanya. Ya. Ketika misalkan anaknya Untung juga masih. Contoh Aidit sama Untung terlalu ekstrim karena memang mereka adalah pentolannya. Exactly. Ya. Artinya kan kita nggak tahu nih datanya itu nggak tahu. Kita hanya tahu bahwa keluarga-keluarga PKI ini jumlahnya 25 jutaan. Dan Pak Andika ingin mungkin ya mengambil curug itu secara nuansa politik. Jadi menurut analisa Anda, suara ini seolah-olah mau didekatin oleh Pak Andika untuk motivasi politik berikutnya. Begitu analisa Anda? Itu yang kami larang, itu yang kami lantang bilang, Pak Panglima sebaiknya Anda bicaranya mengenai kesejahteraan TNI, profesionalisme TNI, dan apa yang terjadi di Papua. Ini jauh lebih penting daripada tapi sebagai kesimpulannya secara pribadi Anda setuju keturunan PKI tidak boleh dilarang keturunan menjadi masuk TNI? Saya kira keturunan tidak boleh ya, karena DNA itu kan tidak bisa orang yang menolak. Tetapi secara pemikiran, biasanya keluarga yang punya pemikiran A itu bisa mudah diturunkan kepada anaknya. Oke, kita istirahat dulu, kan kembali setelah yang headline news berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis persepsi publik terhadap isu kebangkitan PKI. Ini survei tahun 2021 dari Saiful Mujani Research and Consulting. Jadi 84% menganggap bahwa sudah tidak ada isu kebangkitan PKI. 84%. Makanya tadi agak pertanyaan juga, kenapa sekarang masih dipersoalkan gitu kan?
Ya, sudah 84%. Pak Ujang, bagaimana pendapat Anda atas isu ini? Bapak kan sebagai pengamat. Ya, pertama begini Bang, saya melihat, saya lama juga ya, mohon maaf, banyak berdiskusi dengan keturunan-keturunan mereka. Ada beberapa lah ya. Lalu juga ada di garis kanan juga kelompok-kelompok Islam kayak seperti HTI juga saya banyak berteman. Nah, dalam konteks ini saya melihat kalau masyarakat misalkan netizen ya ataupun masyarakat yang disurvei mengatakan 84 tidak setuju. Saya sih begini, itu menurut hemat saya ya. Ini harus antisipasi. Kenapa? Antisipasi apa, Pak? Antisipasi begini, survei itu harus ada pembanding juga. Pertama. Jadi kalau Pak SMRC katakan lembaga itu mensurvei, maka harus ada survei pembanding. Apakah hasilnya sama atau mendekati dengan survei yang ada atau seperti apa? Itu perlu juga, Bang. Kalau begitu ini aja, apakah isu kebangkitan PKI itu masih relevan nggak sekarang ini? Kalau saya melihatnya begini, ini saya sebut bahasanya ikhtiyat, kehati-hatian. Nah, konteksnya adalah kenapa ini isu selalu bergulir, selalu ada, apalagi misalkan di tahun politik, apalagi dikatakan oleh Panglima tadi, saya melihat ini persoalan-persoalan politik. Nah, yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi semuanya gitu kan, tidak ada diskriminasi, semua harus dibuka peluang itu gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa ada kehati-hatian yang harus dijaga dalam konteks menjaga sejarah itu. Nah, Soekarno mengatakan jas merah jangan melupakan sejarah. Nah, kita ini anak muda, saya seperti saya jujur saja bagian daripada anak milenial karena lahir 81. Nah, memang isu itu kalau ke anak-anak muda sudah melupakan. Bahkan tidak tahu. Bahkan tidak tahu. Cuma saya apa itu PKI katanya? Sebagai akademisi yang memang membaca literatur ya kan yang banyak tentang PKI, tentang pemberontakannya gitu kan. Untuk negara ini kita tahu dan paham itu. Dan jadi, Bapak belum jawab pertanyaannya. Ya. Apakah isu kebangkitan PKI masih relevan nggak sekarang ini atau memang itu hanya omong kosong? Kalau saya mengatakan masih relevan, Bang. Kenapa? Kenapa karena bangsa ini begini, ada dua kan di kita ini kalau misal lihat ya yang harus kita hati-hati. Terus, Bapak tadi kan anak-anak muda sekarang itu sudah tidak tahu. Artinya sudah nama PKI pun dia tidak tahu. Terus apa yang dikhawatirkan kalau generasi sekarang yang adalah cucu dan cicit? Loh, ini Bang soal ideologi, Bang. Ideologi bagaimana? Ideologi itu tidak pernah akan mati, Bang. Ya. Kalau dia misalkan, mohon maaf ya, ini kakeknya atau di sini ada cicitnya gitu kan, ini jangan lupa, ini juga tidak, mohon maaf saya katakan ya, belum tentu dia akan melepaskan baju-baju ideologi itu. Tapi sekarang ini kenyataannya sudah banyak anggota dewan kita yang berasal dari keturunan PKI. Bagaimana itu? Nah ini politik Bang, lain lagi. Ini institusi tentara. Ini lembaga yang harus kita jaga. Dan kalau bocor ini berbahaya. Yang mana? Maksudnya TNI? Yang TNI. Jadi kalau TNI harus dijaga benar? Harus dijaga benar. Tapi kalau lembaga lain DPR boleh? Bukan berarti boleh. Karena memang sudah ada aturan dan kenyataan yang sudah terjadi. Ya. Tetapi kan kita lihat misalkan kayak temannya Bang Jenderal ya, Mbak Ripka gitu kan, itu juga mengarang buku, bahkan membuat buku, aku bangga jadi anak PKI gitu kan, itu juga menjadi perdebatan yang jadi luar biasa. Artinya Bapak berpendapat bahwa sebaiknya keturunan PKI tidak boleh daftar jadi prajurit DKI. Kalau saya mengatakan iya, karena iya tidak boleh. Kenapa? Untuk menjaga kehati-hatian. Ini institusi negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama. Saya masih ingat. Tadi walaupun memang ini agak sedikit berbeda dengan Bang Jenderal ya. Tadi mengatakan bahwa memang ada 3% kelompok radikal. Dan itu memang kan ketika Habib Rizik datang gitu kan, ya itu ada tentara yang mengatakan menyambut itu. Dan itu juga sudah ditindak dan disanksi. Nah, saya ingin mengatakan jangan sampai ini kecolongan. Di kelompok ini ada yang mengatakan tahu-tahu ini dibuka, ya kan? Lalu ke depan terjadi loss. Loh, siapa yang akan menjamin? Kalau itu misalkan nanti, ya kalau tadi dikatakan ya nanti kita seleksi, lalu kita buang saja, nggak usah jadi. Tapi siapa yang menjamin kalau dia lolos, lalu dia menjadi kasat, lalu bahkan menjadi panglima, lalu apa ini bangsa? Akan terjadi seperti itu. Walaupun memang dalam konteks tertentu, saya sepakat kita tidak boleh diskriminasi. Tapi dalam konteks tertentu itu pula, saya ingin menjaga bahwa ini harus hati-hati. Boleh saya berpendapat tidak? Oke, silakan. Jadi begini, negara kita ini negara hukum. Ya. Ya.
maka hukum itu adalah menjadi panglima. Ya. Sekarang undang-undang, aturan, peraturan yang berlaku itu memang sudah tidak ada. Ya sudah, ikuti saja seperti itu. Ya. Kalau menurut hemat pertanyaannya, ya. Kalau sudah tidak ada, kenapa kok baru sekarang tiba-tiba Panglima TNI bicara gitu loh? Panglima TNI saya yakin sudah benar. Karena apa? Walaupun ada undang-undang jelaskan di sini, ya dalam pasal 28 yang tadi saya bacakan, masih ada indikasi ketika saya lihat pada saat rapat, ada seorang kolonel yang mengatakan bahwa narasi larangan itu masih ada. Ya, kita tidak perlu terlalu jauh masalah larangan atau tidak ada larangan. Yang paling penting siapapun calon, ya calon ini dari prajurit TNI adalah sudah lulus tesnya. Dan di dalam tesnya itu ada namanya mental ideologi. Dan kalau nanti masih diragukan dengan tulisan, masih ada diperdalam dengan wawancara. Dan kemudian ada screening lain yang lebih canggih yang dilakukan oleh calon itu, untuk calon-calon itu yang dilakukan oleh para mereka yang melakukan screening. Pemerintah sekarang ini artinya, menurut hemat saya, artinya ya kekhawatiran itu tidak usah terlalu berlebihan. Kalau memang benar ada komunis, kita sudah punya KUHP pasal 107 kita terapkan. Jadi kalau kita hanya teriak-teriak saja bahwa komunis berkembang, bahwa ada indikasi tadi menuju kepada bangkitnya komunis, tunjukkan di mana komunis itu. Makanya pertanyaan saya. Lalu setelah itu laporkan ke aparat kepolisian dan bisa dipidanakan. Pertanyaan saya, katanya banyak keturunan PKI yang sudah menyusup kerja di pemerintahan. Apa memang di pemerintahan itu ada ditandain nggak? Ini mantan tahanan politik, ini mantan keturunan tahanan politik. Ada nggak ditandain itu yang saya tahu, saya dia tidak punya file masing-masing? Tidak tahu persis di pemerintahan. Kalau tetapi di TNI saya yakin tidak ada. Malah yang dikhawatirkan sekarang adalah kelompok radikal. Dan kalau ikut lihat doktrin ya, di TNI itu yang mengancam keutuhan NKRI, mengancam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dulu disebutnya ekstrim kiri, komunis, dan ekstrim kanan, radikal. Sekarang di mana? Izin, Bang. Nah, begitu. Jadi menurut hemat saya, oke, saya pribadi sepakat untuk waspada, kewaspadaan nasional. Tetapi mohon maaf, jangan lebay. Oke, Pak Ahmad, apa tuh? Saya merasa ada satu penyimpangan ya mengenai konsep radikal ya. Saya kira di dalam tubuh TNI harus tetap menjaga bahwa PKI itu adalah musuh nomor satunya. Kok tadi Pak jadi begini, bilang bukan radikalismenya. Dia bilang tadi bukan PKI tapi radikalisme yang non PKI. Ya, maksud saya begini, kalau kita dari sejarah ya, mungkin Pak Jenderal lebih paham. Sejarah itu kan PKI itu kan menyerang dua institusi, dan dua institusi ini kan sebagai gardanya itu TNI dan rakyat. Nah, jadi yang diserang adalah TNI-nya. Makanya kemudian revolusi itu kan yang dibunuh adalah para jenderal-jenderal TNI gitu. Jadi harus keep in mind bahwa musuhnya itu adalah PKI berdasar sejarah. Bukan radikal umat Islam begitu loh yang dituduh itu. Tadi nggak bilang umat mana, tapi ada radikalisme. Jadi menurut Bapak yang lebih berbahaya adalah idealisme komunisme dibanding radikalisme. Saya kira begitu. Jadi komunisme itu berbahaya buat TNI. Kemudian isu radikal ini yang jumlahnya 3%, kan sejarahnya mengatakan mereka itu tidak pernah melakukan pemberontakan seperti PKI. PKI itu melakukan pemberontakan berulang-ulang, Bang. 48, 65. Kalau isu terorisme ini kan isu muncul setelah 2021. Dan kalau kita bicara akarnya dari mana, ini kan konteks geopolitik global. Tapi kan waktu tes sudah begitu selektif tadi seperti dibilang oleh Pak Kalau Hasanuddin. Isu radikal itu baru tahun 2021, kata siapa Pak? Saya ini dan Satgas untuk mengatasi masalah Woyla Pak.
Oke. Nah, itu tahun 1981. Jadi jangan mengaburkan sejarah. Ya. Saya Tapi kan ini kalau juga bagian dari pelaku. Kita ingat Pak, Nah, kalau begitu. zaman Sebentar, Ya. Pak. Sebentar. Jadi bagian dari pelaku. Ya. Jadi jangan mengaburkan bahwa isu radikal itu, saya tidak menyebutkan agama ya. Ya. Begitu. Isu radikal itu ada ya, dan kemudian puncaknya ketika terjadinya itu yang namanya kasus Woyla. Ya itu. Dan sebelum-sebelumnya sudah ada. Kasus Woyla yang di mana nih? Biar pemirsa tahu. Ya, kasus Woyla itu adalah waktu adanya suatu kelompok ya pembajakan terhadap pesawat yang kemudian dibawa ke wilayah Thailand. Oh Itu iya, yang sekitar oleh tahun 81. waktu itu Panglima TNI Benny Murdani. Ya, begitu. Dan sebelum-sebelumnya ada kasus KTW, kasus teror Warban. Ya. Kemudian peledakan-peledakan yang lainnya ya di Bank BCA, kemudian peledakan di Borobudur Saya dan bisa- sebagainya. Sebentar. Jadi banyak, jangan menganggap bahwa isu radikal ini itu baru muncul tahun 2000. Oke, Iya. nanti Pak Ahmad akan jawab 21. setelah istirahat berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Temu lagi di Hot Room. Tadi janji akan kasih kesempatan kepada Pak Ahmad untuk membantah pernyataan dari Pak Hasanuddin tadi soal radikalisme itu. Menurut Bapak baru timbul 2021. Menurut beliau zaman Benny Murdani sudah ada. Gimana? Jadi kalau kita lihat baca bukunya Pak Busroh Mukodas Ya. terkait bagaimana peran intelijen di masa Orde Baru menciptakan apa yang disebut dengan radikalisme, Ya. kita akan mengambil kesimpulan bahwa ada yang disebut dengan radikalisme made, Ya. radikalisme yang dibuat. Dibuat dalam rangka apa? Untuk kepentingan politik. Dan apa saya kira ini sudah terbuka, apa yang terjadi di berbagai tempat. Saya tidak mengatakan sepenuhnya, tetapi apa yang terjadi di berbagai tempat itu adalah ciptaan dari penguasa Tapi saat itu. intinya adalah apa benar pernyataan Pak Hasanuddin itu radikalisme sudah terjadi dari zaman dulu gitu loh. Yes or no? Saya gitu kira loh. radikalisme terjadi dari dulu lah. Tetapi kalau yang dibuat kemudian itu dianggap satu ancaman menurut saya yang berlebihan ya. Menurut saya itu keliru. Saya tetap kepada pendapat saya harusnya publik dan juga penyelenggara negara termasuk petinggi TNI itu tetap menjadikan bahwa PKI itu adalah satu gerakan ideologi yang harus diwaspadai dan itu menjadi nomor satu harusnya dipertimbangkan. Terima kasih. Pak Ridwan Habib, tadi beliau mengatakan Iya Bang. itu diskusi intern Panglima TNI interennya Ya. kok sok dibocorkan keluar. Menurut beliau ini seolah-olah ada kaitannya dengan Pilpres tahun 2024. Pendapat Anda bagaimana? Ya, yang pertama itu didapatkan dari YouTube pribadi Panglima TNI. YouTube beliau di channel Jenderal Andika Perkasa. Dan di channel itu kalau kita ikuti, kalau kita subscribe, kita akan tahu bahwa setiap hari setidaknya ada 3 video. Dan semuanya tentang kinerja Panglima TNI. Termasuk misalnya memperbaiki kesejahteraan prajurit, meninjau rumah prajurit, ada semua. Soal Papua juga ada. Nah kebetulan yang viral adalah tentang ini. Karena lebih menarik. Rapat rekrutmen karena kemudian apa? Dikutip oleh teman-teman media. Termasuk Metro TV, termasuk berbagai macam media mengambil video itu dan kemudian di-blasting di media Jadi Anda masing-masing. tidak melihat ada motivasi politik untuk jadi calon presiden? Saya kira kalau Panglima ingin menjadi calon presiden, justru sebaliknya. Pasti akan sangat berhati-hati bicara tentang isu PKI. Mau tidak mau orang Indonesia, segmen mungkin nanti Bang Ujang yang punya lembaga politik. Masyarakat Indonesia ini masih ada yang trauma, terutama kelompok-kelompok Islam. Jadi kalau Panglima Jenderal Andika pengen jadi presiden, sebaliknya harus seperti pendahulunya dulu, misalnya Pak Gatot. Pak Gatot Nurmantio kemana-mana kampanye anti PKI, sama Bang Usman misalnya pernah berdebat, dilarang ada nonton dan sebagainya, karena memang beliau ada ambisi politik. Tetapi kalau Panglima sekarang justru melakukan terobosan seperti ini, maka berkebalikan dengan analisanya Bang Ahmad Nur Hidayat. Ini murni menurut saya, ini rapat saja, rapat tentang metodologi rekrutmen prajurit. Dan Bang Hotman di situ tidak hanya soal keturunan, ada soal penghapusan tes renang, ada soal penghapusan tes akademik. Jadi ini banyak item sebenarnya, cuma memang yang diambil media tentang keturunan itu. Kalau kita pantau YouTube beliau, saya nyambung dengan Mas Nur Hidayat.
kalau memang kita pantau YouTube Jenderal Panglima Andika, itu memang banyak sekali komen yang berharap beliau maju di Pilpres 2024, Presiden 2024. Kalau abang lihat YouTube-nya, itu di komentar-komentarnya itu maju Pak, jadi Presiden Pak 2024, banyak sekali komentar. Ya, ini mungkin wajar kalau kemudian Bang Nur Hidayat bilang, oh ini mungkin ada tujuan politik. Tetapi kalau soal PKI terlalu berani kalau dia justru memakai isu ini untuk kepentingan politik. Kalau gitu saya tanya, ideologi komunis ini sekarang ini di zaman yang sangat canggih ini, saya punya 3 anak yang semuanya lulusan Inggris, nggak tahu itu apa PKI. Jadi sekarang ini di zaman milenial masih ada mungkin nggak timbul paham ideologi komunis PKI ini? Kalau yang anak-anak milenial namanya sekarang bukan komunisme Bang, tapi anarko sindikalis. Apa itu? Ini anak-anak Bandung yang mereka hitam-hitam itu Bang, yang bikin satu gerakan bahwa menurut mereka ya konsep terbaik sebuah negara itu adalah tanpa pemerintah. Ini adalah jadi kelompok menurut anarko. Anda kekhawatiran atas komunisme atau PKI itu sudah tidak relevan lagi? Saya selama ini saya meneliti itu juga dan kita melihat yang aktif itu yang sepuh-sepuh dan aktifnya itu mohon maaf mereka konsolidasinya itu hanya sekedar reuni. Ya. Dan itu dipantau Bang oleh intelijen TNI. Ada laporannya itu. Saya pernah baca laporannya misalnya ada pertemuan reuni alumni, mungkin nanti Bang Usman yang tahu. Tapi kegiatannya hanya tentang kumpul-kumpul ibaratnya temu kangen. Temu kangen mantan-mantan tapol itu. Tapi saya belum melihat ada indikasi mereka secara aktif, secara struktural ingin mengganti Indonesia menjadi negara komunis misalnya. Saya nggak setuju kalau seandainya kita istilahnya ada tidak begitu kehati-hatian ya. Saya ingin katakan Bang Ridwan bahwa ada istilah neo PKI, di mana ini adalah aktivitas yang motifnya adalah revenge, balas dendam begitu. Siapa yang balas dendam? Orang yang ada sekarang ini kan udah cicit. Ya, balas dendam itu dalam arti kenapa kok kami merasa keluarga begitu ya selama 32 tahun itu dizolimin lah. Jadi ada keinginan untuk membalas dendam. Dan saya kira membalas dendam itu kepada 2, satu kepada TNI dan kepada rakyat begitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah sebaiknya kita perlu waspada. Karena PKI ini kan nggak betul-betul ingin mendirikan komunis, tapi bisa jadi melemahkan Pancasila. Seperti misalkan kita punya 5 sila. Tetapi jadi kan ada menurut Anda ancaman PKI masih ada ideologinya? Exactly. Masih ada, yaitu ingin mengubah Pancasila kita yang udah sakral itu, misalkan menjadi Ekasila, mengganti ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berbudaya. Tapi bukankah keputusan dari Pak Andika ini menjadi awal rekonsiliasi sejarah? Rekonsiliasi sejarah. Upaya rekonsiliasi itu sebetulnya sudah dimulai di awal Pak Jokowi memimpin, dan saya kira itu harusnya dilanjutkan. Tapi kemudian dengan satu pertimbangan tertentu Pak Jokowi tidak melanjutkan. Misalkan ketika ada tuntutan untuk pemerintah mengucapkan permintaan maaf sebagai bagian dari rekonsiliasi. Itu kan tidak dilanjutkan kemudian. Ini izin satu lagi sebentar. Ini kita melebar seolah-olah, saya khawatir pemirsa nanti salah tangkap. Seolah-olah kemudian kita membahas bahwa Panglima TNI membolehkan PKI masuk TNI. Tidak ada kata itu sama sekali Bang. Ini hanyalah keturunannya. Akan tetapi ideologinya, Marxisme, Leninisme, Komunisme tetap dilarang. Tetap dilarang. Memang tadi Pak Andika bilang kata keturunan itu yang dilarang. Saya setuju dengan Mas Pak Usman Hamid. Apakah keputusan dari pengumuman dari Pak Andika ini merupakan rekonsiliasi sejarah Anda lihat? Belum cukup. Ia harus sampai level presiden dan DPR. Karena rekonsiliasi kebangsaan itu dimandatkan oleh TAP MPR tentang persatuan dan kesatuan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di sanalah kita akan mempersilahkan para pelaku sejarah, baik itu mereka yang menjadi korban dari represi negara karena tuduhan-tuduhan PKI atau karena tuduhan-tuduhan lainnya. Mereka akan bersaksi tentang peristiwa yang mereka alami. Di penjara tanpa pengadilan, di penjara dengan penyiksaan, diperbudak secara seksual, dibuang ke pulau buru, dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan lingkungan TNI. Kita nggak bisa nih menghitam putihkan antara TNI dengan rakyat, TNI dengan PKI. Karena faktanya di dalam banyak literatur akademisi, yang terjadi adalah faksionalisasi di dalam TNI. Jadi ada pertempuran juga secara politik, secara ideologis di dalam TNI. Antara faksi yang mendukung Amerika Serikat ketika itu untuk proyek-proyek investasi di Indonesia, dan faksi yang memang garisnya ke Uni Soviet seperti Omar Dhani. Nah, perbedaan-perbedaan ideologi semacam inilah
yang akhirnya dimenangkan oleh faksi Angkatan Darat, khususnya faksi Angkatan Darat pimpinan Jenderal Soeharto. Seluruh sejarah tentang PKI yang sebenarnya diterima secara luas dalam politik nasional, dianggap sebagai bagian dari blok Pancasila, dianggap sebagai bagian dari politik negaranya tentara dan TNI, kemudian dianggap sebagai biang kerok dari kekacauan di tahun 65-66. Nah, seluruh penjelasan itu dijelaskan melalui indoktrinasi di sekolah-sekolah, melalui buku-buku sejarah, melalui film-film yang manipulatif, termasuk film tentang gerakan pemberontakan 30 SPKI. Jadi kita sebenarnya dididik dalam pengertian yang terindoktrinasi, memusuhi PKI sebagai ideologi. Itu yang saya kira salah dan itu harus dijadikan bahan dalam rekonsiliasi secara nasional. Gitu. Bukankah keberanian dari Pak Andika mengumumkan itu merupakan langkah awal untuk mengakhiri diskriminasi politik? Bisa sekali, asalkan Presiden mau mengambil keputusan yang berani. Presiden berjanji bertemu beberapa kali dengan mantan tahanan politik dan menjanjikan rekonsiliasi, menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dialami oleh mereka. Jadi melalui cara yang bermartabat. Anda berpendapat bahwa tindakan dari Pak Andika itu sesuatu tindakan yang terpuji? Saya kira tepat. Jadi cuman kan persoalan Panglima ini bukan posisi politik. Nantinya mungkin. Ya kalau itu kan soal yang lain ya. Saya kira sulit memang untuk menyangkal bahwa ada misalnya kemungkinan motif politik. Karena bagaimanapun juga di lingkaran elit kita, misalnya Ibu Mega ingin anaknya menjadi presiden. Pak Hendro Priyono ingin anak menantunya jadi presiden. Pak SBY ini anaknya menjadi... Jadi ada politik dinasti di dalam elit-elit politik ini kita. Tahun 2024 bakal seru banget ya. Akan sangat seru memang. Tetapi yang saya ingin bicarakan adalah saya nggak ingin pembicaraan tentang rekonsiliasi ini terhenti hanya karena motif-motif politik itu. Saya kira gagasan tentang rekonsiliasi, gagasan tentang keadilan untuk penyelesaian kejahatan di masa lalu terlalu mulia untuk kemudian direduksi di dalam pertempuran kontestasi elektoral. Terima kasih, kita istirahat dulu, kembali setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Saya penasaran Pak Ujang Komarudin. Tadi Pak Hasanuddin tadi mengatakan bahwa sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Persyaratannya pun jelas-jelas bahwa sudah dites ideologi segala macam. Jadi masih perlu nggak dikhawatirkan ini? Nah, memang masih ada nggak kemungkinan dendam keturunan dari PKI ini? Loh Bang, tadi kan Bang Jenderal juga mengatakan, mohon maaf ya, yang radikal pun bisa masuk diindikasikan kepada TNI gitu ya. Oleh karena itu kewaspadaan tinggi juga penting dalam konteks untuk keturunan PKI ini. Kan jadi tetap Bapak berpendapat demi kewaspadaan, tetap keturunan PKI tidak boleh daftar jadi prajurit TNI. Ya saya mengatakan seperti itu karena kalau ini tidak dijaga, kalau ini jebol, ini kita akan sulit mengembalikan TNI kepada... Sampai kapan dijaga Pak? Ini udah cucu peristiwa PKI tahun 65. Sekarang yang hidup adalah cicitnya. Sampai generasi keberapa Pak dijaga? Bang, tugas saya mengingatkan. Ya. Sama kayak kemarin kita berdiskusi mengingatkan tentang JHT. Ya hari ini kita mengingatkan tentang persoalan keturunan PKI. Walaupun tadi kita tidak boleh diskriminatif itu. Ya. Sekali lagi saya konteksnya adalah sebagai anak bangsa gitu kan. Sebagai pengamat politik mengatakan bahwa ini kita harus waspada. Walaupun tadi kata Bang Jenderal nggak usah lebay. Sekali lagi kalau nanti katakanlah celah itu masuk ya, keturunan PKI itu masuk. Lalu kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya tidak tahu kalau mereka memegang posisi-posisi yang strategis nanti. Iya. Nah, begitu Bang Jenderal. Boleh saya tambahkan. Silakan. Jadi Pak Ujang, masalahnya ini bukan soal turunan dan bukan turunan, kalau menurut hemat saya, ya. Tetapi apakah ya calon yang kita permasalahkan calon yang bersangkutan pendaftar bukan kakeknya ya. Itu lolos atau tidak dalam tes mental ideologi. Itu yang paling poin itu. Menurut Bapak kalau lolos tes itu udah pasti bersih? Kalau lolos itu pun masih nanti ada didalami lagi selama pendidikan.
supaya dia tetap, dan yang paling penting pengawasan setelah dinas, dia harus tetap setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dari kelompok manapun, bukan hanya komunis, tapi juga radikalis dan kelompok-kelompok lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pak Usman Hamid. Dan sehingga menurut hemat saya keputusan atau ya katakanlah ya pengumuman dari Pak Andika itu menurut hemat kami sudah tepat, dengan catatan tes mental ideologi itu terus dilaksanakan dalam bentuk itu atau bagian dari kewaspadaan nasional yang Pak Ujang sampaikan. Terima kasih. Pak Usman, menurut Bapak kemungkinan keturunan PKI masih dendam itu masih ada nggak atau itu berkelebihan? Saya kira kalau orang merasa terluka, merasa kecewa dan merasa diperlakukan sangat tidak adil, dendam sangat mungkin muncul. Nah, persoalannya apakah mereka benar-benar melakukan tindakan untuk membalas dendam? Jangan-jangan itu insinuasi saja dari mereka yang punya kecurigaan berlebihan terhadap mereka yang dianggap komunis. Dan di dalam hukum, kalau tidak ada buktinya, kita nggak boleh menuduh orang, apalagi melarang orang, apalagi menghukum orang untuk sebuah perbuatan yang tidak dia lakukan. Apalagi pemikiran. Di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 18, kebebasan berpikir, berhati nurani, dan berkeyakinan, itu kebebasan yang nggak boleh diintervensi oleh negara sama sekali. Jadi memiliki keyakinan ideologi komunisme atau bahkan Islamisme sebenarnya boleh. Yang nggak boleh itu ketika ideologi-ideologi itu dipaksakan dengan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan diskriminatif, atau diwujudkan dalam satu kekuasaan yang absolut. Jadi menurut Bapak kemungkinan dendam itu ada atau tidak dari keturunan? Setiap orang yang mengalami luka pasti ada rasa ingin membalas dendam. Nah, hukum memberi jawaban untuk mengganti teori balas dendam itu. Dengan apa? Dengan adanya pertanggungjawaban hukum. Jadi mereka yang menganggap dirinya misalnya sebagai orang-orang yang menjadi korban dari PKI bisa mengajukan gugatan hukum. Sebaliknya juga begitu. Orang-orang PKI yang dipenjara dengan cara yang sewenang-wenang, termasuk misalnya anggota perwira TNI AU, misalnya Omar Dhani yang divonis hukuman mati sampai 30 tahun penjara, dia juga berhak untuk direhabilitasi. Saya kira banyak yang salah dalam sejarah kita yang terlalu menyudutkan PKI dan komunisme gitu. Termasuk menyamaratakan seolah-olah tindakan pemberontakan itu adalah tindakan kriminal yang pasti dilakukan oleh anggota dan keturunannya. Itu salah. Menurut saya itu yang harus diluruskan. Terima kasih Pak Ridwan Habib. Menurut saya Bang, jadi tidak hanya membela juga pada PKI, kan ini kan peristiwa 65 dan kemudian buntut ke sana itu kan juga ada aksi dan reaksi sebelumnya. Ada juga aksi kan, dan reaksi ada itu juga terjadi kan umat pada Islam. peristiwa saat itu. Ada juga tidak umat bisa Islam diwariskan di dalam anggota keluarga dan keturunannya. Tidak ada teori hukum yang mana Bang? Sebagai lawyer, ada gak teori hukum yang menjelaskan bahwa tindakan kriminal atau tindakan pelanggaran hukum diwariskan kepada anggotanya kecuali dalam urusan keperdataan? Udah pasti nggak ada. Nggak ada. Jadi itu yang harus diluruskan menurut saya. Sama seperti menganggap, kan gini ya, kita sering bicara kita harus bela Pancasila, kita harus bela Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi kemudian kita sangat anti pada PKI. Kita lupa bahwa PKI itu adalah partai yang resmi di tahun-tahun itu, di tahun 50-an, bahkan menjadi partai yang terbesar ketiga. Dan kita lupa bahwa dalam majelis konstituante, dalam debat-debat di parlemen, pada saat itu para pendiri bangsa kita bersahabat dengan orang-orang komunis itu. Kita juga lupa bahwa sila kelima itu sebenarnya datang dari tradisi Marxisme dan Leninisme. Jadi kalau mengatakan komunisme itu bukan Pancasila, PKI itu bukan Pancasila, menurut saya itu penuh dengan propaganda yang manipulatif yang dibuat oleh Pak Dodo Baru. Pak Ridwan Habib, untuk mengatasi saling curiga ini. Saling curiga, apa langkah yang harus dilakukan? Yang pertama tentu kecurigaan itu muncul karena tidak ada dialog. Jadi ini saya kira bagus sekali ini Bang Hotman mempertemukan Bang Usman Hamid dan Mas Ahmad Nur Hidayat dan Bang Ujang. Nanti setelah ini mungkin. Jadi dari situ akan muncul pertanyaan, akan muncul dialog sehingga masing-masing itu bisa memahami apa sih sebenarnya pihak sana inginkan, menurut Bapak pihak sini inginkan. Menurut Bapak langkah apa yang konkret selain dialog? Saat ini memang pemerintah sangat berhati-hati Bang. Dulu pernah, tadi Bang Usman sudah cerita, sudah ada desakan agar ada rekonsiliasi. Tetapi rekonsiliasi dengan siapa? Karena orang yang keturunan PKI ini emang ada datanya. Ada Bang, dengan keluarga korban. Bang Usman pegang.
Oh. Jadi rekonsiliasi dengan orang-orang yang dituduh terlibat dalam gerakan G30 SPKI, akan tetapi mereka tidak ternyata. Nah itu kemudian waktu itu muncul terjadi kontranya. Ada kelompok-kelompok yang tidak sepakat dan kemudian berdemo besar-besaran di DPR sehingga sampai hari ini mengambang. Ini belum ada, belum ada mekanisme formal yuridis hukum yang kemudian mempertemukan antara yang abang tadi bilang rekonsiliasi antara keturunan PKI dengan yang lainnya, gitu. Lewat Komisi Kebenaran itu, Bang Hotman. Jadi lewat Komisi Kebenaran seperti di Afrika Selatan, saya kira Bang Hasanuddin juga sangat paham tentang pentingnya rekonsiliasi itu. Jadi saya sebenarnya bukan membela PKI, saya ingin mencari kebenaran sejarah, mencari satu kebenaran di balik versi sejarah yang diseragamkan di masa Orde Baru. Kalau kita lihat kajian-kajian akademik, ada 8 versi tentang peristiwa 65. Dari mulai kudeta Angkatan Darat terhadap Soekarno, atau kudeta PKI terhadap Soekarno, perpecahan di tubuh Angkatan Darat, perpecahan di tubuh Partai Komunis yang kemudian bertemu dalam satu kepentingan untuk menjatuhkan Soekarno. Ada juga politik Soekarno dalam menyeimbangkan kekuatan komunisme dan kekuatan Angkatan Darat yang ketika itu saling berseberangan, sampai dengan operasi intelijen Amerika Serikat yang ketika itu disusupkan ke Indonesia untuk menjatuhkan pemerintahan Soekarno. Saya percaya bahwa teori misalnya mengkudeta Soekarno diselamatkan oleh Angkatan Darat adalah teori yang salah. Kenapa? Karena yang berkuasa bukan Soekarno sebagai presiden yang dipertahankan dari kudeta PKI, melainkan justru Angkatan Darat, dalam hal ini dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Dan itu sebenarnya yang paling banyak mendekati sejarah. Tapi apakah benar? Saya juga perlu forum-forum semacam itu. Iya Bang. Halo, Pak Ridwan Habib. Siap. Jadi menurut Bapak, adanya keturunan PKI di pemerintahan maupun TNI ancaman atau bukan sekarang ini? Atau tidak? Itu hanya halusinasi? Saat ini kami belum menemukan itu sebagai bentuk ancaman. Kami kan juga melakukan penelitian tentang itu Bang, di lembaga kami. Tidak ada satupun gerakan mengarah? Belum ditemukan itu. Belum ditemukan? Betul. Gimana Pak Ahmad? Apakah itu, tadi Anda kan yang tidak setuju. Apakah memang itu ancaman orang-orang yang telah duduk di pemerintahan TNI yang keturunan PKI, ancaman atau tidak? Sebelum itu saya ingin mengomentar dulu apa yang disampaikan Bang Usman ketika mengatakan bahwa kita jangan anti PKI. Saya ingin tegaskan, TAP 26 tahun 65 itu belum dicabut. Artinya TAP PKI 25, bukan 26, 25. Maaf. TAP 25 itu belum dicabut. Artinya PKI itu tetap sebagai organisasi yang terlarang. Organisasinya? Exactly. Isu sekarang kan keturunannya. Ya. Tadi kan organisasi dulu. Dan kemudian ketika Bang Usman tadi mengungkapkan di awal, Bang Usman memilih satu teori, ini adalah faksi dari tentara. Padahal kalau kita lihat, ini adalah masa 65 itu masih ada, kalau ada teori yang lain, masih ada dendam dari 48. Bagaimana tahun 48 Untung juga terlibat di situ, kemudian dia di 65. Tahun 65 Bapak umur berapa? Oh, saya kan baca sejarah, Bang. Enggak, tahun berapa? Umur saya berapa? Belum lahir, Bang. Ya, belum lahir. Sama, gue juga belum lahir. Artinya saya ingin mengatakan, jangan lupa loh, jangan lupa bahwa banyak juga TNI yang di PKI kan. Ya dicopot dari jabatan mereka, jabatan komando mereka itu, diberhentikan. Mungkin ada. Gitu. Ya mungkin ada yang difitnah karena bukan ada, banyak itu. Termasuk menteri-menteri kabinet Dwi Kora yang ketika itu ditangkap oleh komandan RPKAD, mertuanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya setuju dengan rekonsiliasi. Ada orang yang difitnah secara politik saat itu, ada juga orang yang betul-betul terlibat secara aktif dalam melakukan pemberontakan. Nah inilah yang kemudian rekonsiliasi ini kenapa kemudian tidak terjadi sampai hari ini. Kalau gitu tolong dijawablah yang terakhir. Baik. Apakah keturunan PKI yang duduk di pemerintahan TNI ancaman atau tidak sekarang ini? Kalau saya melihat ada dua. Pertama dia akan jadi ancaman ketika dia memperjuangkan ideologi PKI itu di parlemen. Dengan alasan kebebasan. Apa itu sudah terjadi? Kan nggak terjadi. Sudah ada. Kalau abang ingat undang-undang HIP misalkan. Ada rencana mengganti Pancasila dengan Ekasila, mengganti ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini apa namanya? Ini kan namanya pemberontakan secara hukum. Kami dalam diskusi menyatakan kalau kenapa ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang keberbudayaan? Ini tidak tepat. Apa motifnya? Jadi ada ancaman. Menurut saya kalau ada. Di TNI? Kalau di TNI ada ancaman. Kalau di TNI apa lagi? Kalau ideologi itu kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan violence karena dia dilatih, dipersenjatai dan diorganisasikan, diajarkan menembak, tapi kemudian penembakannya dia gunakan untuk hal yang salah, itu kan jauh lebih berbahaya. Makanya saya melihat ini hati-hati dengan isu ini, Pak Panglima Andika. Jadi atas dasar itulah Anda mengatakan bahwa keturunan PKI tetap tidak boleh masuk TNI. Saya ingin mengatakan keputusan itu sudah tidak ada.
kemudian ini jadi muncul, jadi perdebatan, menambah luka. Pertanyaannya, Saya setuju, setiap orang punya kesempatan untuk masuk tentara. jadi Anda setuju Saya bahwa setuju itu. keturunan PKI boleh masuk Tetapi TNI? momentum yang disampaikan oleh Pak Andika, saya tidak setuju karena bermuatannya politik. Tapi Anda setuju bahwa keturunan PKI boleh masuk prajurit TNI? Saya bilang setuju. Terima Untuk kasih. ikut seleksi ya, untuk ikut Terima seleksi. kasih, kita Satu lagi, istirahat sedikit dulu. lagi. Kembali setelah yang berikut ini. Kita tiba kepada segmen yang terakhir dan untuk itu saya meminta kepada setiap narasumber untuk memberikan kesimpulan kurang dari 1 menit tentang 2 poin, yaitu bahwa apakah keturunan PKI boleh masuk prajurit TNI dan apakah PKI masih merupakan ancaman. Dimulai dengan Pak Hasanuddin, Bapak kita Mayor Jenderal Purnawirawan. Terima kasih. Jadi yang pertama, saya mendukung apa yang disampaikan dan diputuskan oleh Jenderal Andika. Ya. Karena apa? Dasar hukumnya cukup kuat dan berdasarkan aturan perundang-undangan, wabil khusus Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Clear dalam pasal 28. Jadi jelas di situ. Dan menurut Anda Pak Andika melakukan itu bukan motivasi politik untuk Pilpres 2024? Saya kira begini, setiap orang boleh melakukan fungsinya sebagai pejabat. Ya. Bahwa kemudian juga masyarakat menilai lain, ya itu terserah. Terima kasih. Dan beliau punya hak. Kemudian yang kedua, Ya. soal ancaman Ya. atau bangkitnya komunis, kalau menurut hemat saya kita patut waspada, tetapi jangan berlebihan. Ya. Gitu, ya. Kalau memang ada indikasi, jangan hanya sekedar teriak-teriak. Ada maling, tangkap maling itu, laporkan kepada aparat keamanan dalam ini polisi. Dan Terima kasih. bisa dipidanakan. Terima kasih Itu, Pak saya kira. Terima Mayor Jenderal Purnawirawan Hasanuddin. Terima kasih. Sekarang Pak Ridwan Habib. Terima kasih Bang, ada Ya. 2 hal. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada tim media sosial Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang dengan memakai YouTube viral se-Indonesia. Oke. Termasuk sampai Bang Hotman bikin topik hari ini, Ya. malam ini. Jadi ini membuktikan bahwa memang kerja keras. Ya. Timnya Panglima TNI memang bekerja keras Ya. dan ini membuktikan wajar saja kalau kemudian tiba-tiba ada masyarakat yang berharap Pak Andika maju secara politik di tahun 2024. Oke. Yang kedua, yang terakhir, saya mendesak kepada aparat keamanan untuk mengusut adanya spanduk-spanduk liar yang saat ini terdeteksi di Jakarta, Ya. bahwa Pak Andika difitnah dengan foto, dengan kaos, dan di situ ada lambang PKI. Ya. Lalu di situ disebutkan Panglima PKI dan seterusnya. Ya. Saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Harus diusut, ditangkap siapa yang membuat dan siapa yang menyuruh. Saya kira gitu, Bang Hotman. Terima kasih Pak Usman Hamid. Seperti dengar juru bicara Panglima tadi ya. Ya. Saya kira pertama ada banyak kesalahpahaman tentang wacana PKI ini ya. Tadi juga dimunculkan, oh itu yang ingin mengganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan itu PKI. Itu juga sama seperti Pak Gatot Nurmantio bilang bahwa itu yang melarang pembentaran film itu adalah PKI. Itu menurut saya pandangan-pandangan yang salah paham. Bahkan seringkali PKI dianggap anti Tuhan gitu ya. Ya. Nah sebenarnya gagasan-gagasan tentang ketuhanan yang berkebudayaan itu ingin melihat aspek historis di Indonesia di mana secara faktual, secara sejarah juga kita memiliki aliran kepercayaan yang begitu Jadi banyak kesimpulannya dari apa, tradisi Pak? kebudayaan kita gitu. Kesimpulan tadi keturunan Menurut saya ya. terlalu banyak kesalahpahaman terhadap peristiwa 65 Ya. yang menimbulkan prejudisme, prasangka Ya. negatif secara politik kepada orang-orang yang berhaluan kiri atau berhaluan Marxisme atau Ya. berhaluan komunisme. Nah ini harus ditinggalkan. Kita Jadi harus keturunan PKI boleh. boleh. Menurut saya seluruh peraturan termasuk yang tadi saya sebutkan, Ya. ya Gus Dur pernah mencabut Kepres nomor 16 tahun Ya. 90 tentang litsus kepada PKI. Itu sudah dicabut Dan oleh Gus gaya Dur. Pak Andika itu Anda memuji atau tidak? Saya kira harus dipuji. Terima kasih. Bang, satu lagi. Ya. Jadi menurut saya keputusan keputusan Presiden nomor 25 tahun 78 harus Ya. dihapuskan oleh Presiden. Dan nggak boleh ada lagi prasangka politik yang negatif terhadap orang-orang hanya karena perbedaan ideologi itu. Terima Hanya kasih. dengan cara itu bangsa kita bisa maju ke depan gitu. Terima kasih Pak Ujang. Kesimpulan Bapak gimana? Satu mengenai keturunan PKI
boleh masuk prajurit, ancaman, dan Pak Andika bukan berkampanye politik. Saya pertama Bang, tentu ya tadi saya konsisten bahwa kita menjaga kehati-hatian itu. Ya tentu tadi sepakat Bang Jenderal juga kan. Tetapi soal diskriminasi itu kan kita tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua saya melihat ancaman sama. Saya melihatnya ya walaupun tadi anak-anak milenial, anak muda ya kan tidak membaca literatur tentang PKI, bahkan sampai anak keturunannya tidak mengerti. Tetapi saya yang saya anggap saya masih milenial 81 gitu kan. Saya masih membaca, masih mengkaji itu. Dan tetap saja literaturnya ada, tadi versinya juga banyak yang disampaikan oleh Bang Usman gitu kan. Artinya kita kan anak-anak muda ini kan harus paham juga terkait dengan... Jadi kesimpulannya keturunan PKI Anda tetap tidak setuju masuk prajurit TNI? Ya, karena institusi ini harus kita jaga dan kehati-hatian itu lebih penting. Karena untuk menjaga bangsa ini. Walaupun, mohon maaf saya berbeda dengan bapak-bapak yang ada di sini. Yang ketiga terakhir, politik. Sejak Pak Andika itu mengajukan judicial review, perpanjangan masa pensiunnya, itu saya... mohon maaf menafsirkan secara subjektif lah gitu ya. Sudah banyak juga saya diwawancara oleh banyak media. Saya katakan ya punya keinginan untuk bisa menjadikan beliau menjadi capres atau cawapres. Siapa yang tidak ingin, Pak? Saya juga ingin. Ya, bahkan Kosgoro sendiri Ormas Golkar sudah mempaketkan itu nama Pak Andika sebagai cawapres. Emang menurut Bapak enggak? Pak Andika tidak pantas calon presiden? Sangat pantas. Terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Pak Ahmad Nur Hidayat, kesimpulan Bapak? Satu, saya ingin mengatakan bahwa kalaupun kredit ini diberikan seharusnya bukan ke Pak Andika. Ya. Karena larangan semua orang bisa mendaftar termasuk keturunan PKI itu sudah terjadi di dalam panglimanya Pak Muldoko. Ya. Yang kami lihat sebagai pengamat kebijakan publik adalah motivasi di balik itu. Dan kami berpendapat motivasinya lebih banyak kepada politiknya dibandingkan untuk melakukan rekonsiliasi. Kalau motivasi untuk tujuan baik, apa salahnya? Tujuan balik boleh, tapi dilihat beliau itu punya jabatan yang melekat yaitu Panglima TNI. Ya. Beliau bukan calon presiden. Ya. Jadi hindarilah hal-hal yang bernuansa politik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita lihat ini kan tadi mengucapkan selamat pada sosial medianya. Ya. Ini kan berarti Pak Andika sedang memanfaatkan institusi TNI untuk next retirement-nya. Ya. Dan menurut saya ini tidak elok. Apalagi kemudian disudutkan di situ ada seorang kolonel, disudutkan semua orang pada lihat seolah-olah dia salah. Padahal ini kan bukan suatu hal yang baru. Menurut saya itu tindakan atau cara publikasi yang tidak patut dan tidak bijak. Kesimpulannya Anda setuju bahwa keturunan PKI boleh masuk prajurit? Kan tidak ada larangan. Seluruh orang, seluruh warga negara meskipun keturunan PKI bisa mendaftar sebagai TNI. Terima kasih. Yang terakhir saya setuju banget tuh dengan pendapat Bung Ahmad. Oke, para pemirsa, inilah akhir dari diskusi Hot Room malam ini yang pada intinya kesimpulannya adalah bahwa secara juridis formal tidak ada larangan, tidak ada tertulis larangan bagi keturunan. Jangan lupa kata keturunan PKI untuk mendaftar sebagai prajurit TNI. Yang kedua, untuk Pilpres tahun 2024 kelihatannya bakal seru. Ya, karena begitu banyak anak mantu dan sebagainya yang akan jadi calon presiden. Oke, demikianlah akhir dari diskusi malam ini. Jangan lupa menonton yang hot-hot di Hot Room Metro TV tiap hari Rabu jam 21.30. Selamat malam para pemirsa. Metro TV